Kenapa pakai dipisahin sama ibunya? Kenapa pakai nggak dibolehin ketemu sama ibunya? Kenapa sih? Geregetan gue. Itu anak kecil punya hak buat sama ibunya. Ya, kan yang berantem kalian berdua nih. Sebuah unggahan video mengharukan tersaji di media sosial Paula Verhoeven. Dalam unggahannya terlihat video kebersamaan Paula dengan kedua anaknya dari pernikahan dengan Baim Wong. Video ini seakan menunjukkan bahwa kini Paula teramat rindu. Hanya saja seperti yang terlihat di video, kedua anaknya seolah tidak mau didekati Paula. Yang cukup mengejutkan adalah perkataan putra keduanya yang turut mendapat atensi publik. "Mama jangan di sini, nanti mama dimarahin papa." Ya, begitulah ucap salah satu anak Paula dan Baim Wong. Sontak video tersebut langsung viral hingga kini Paula banjir dukungan. Tidak hanya dari para fans, dukungan dan ungkapan iba juga turut disampaikan oleh rekan artis. Tidak sedikit yang mendoakan agar Paula bisa berkumpul lagi dengan dua buah hatinya. Lantaran kini sudah terpisah 6 bulan lamanya setelah digugat cerai oleh Baim Wong. Papa marah. Nanti mama dimarahin papa. Oh iya, enggak, papa tuh baik adek. Papa nggak marahin mama kok sayang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur ya, Koko belum menikah, ya belum punya anak. Koko dengar anak sekecil ini ngeluarin kata-kata seperti ini tuh kayak, aduh sedih banget sumpah. Gini ya buat para semua orang tua, kalau kalian berantem, jangan pernah berantem di depan anak. Ingatan anak tuh kencang banget ya, bisa membuat sebuah trauma untuk anak. Kalian cerai aja udah merusak mental dia, apalagi kalian berantem di depan mereka, apalagi mereka lihat salah satu dari orang tuanya tersakiti gitu loh. Jangankan anak sekecil ini, anak remaja aja ya, mentalnya bisa rusak, bisa trauma. Ini tuh pengalaman Koko gitu loh. Adik Koko waktu masih kecil, orang tua Koko tuh sering banget berantem di depan anaknya. Sampai adikku ya, sampai udah umur 20 tahun aja masih trauma gitu loh. Nangis di depan Koko, ngadu di depan Koko. Koko yang kayak nggak tega. Terus kalian sebagai orang tua harus ingat, kalau kalian berpisah, mau secara baik-baik atau enggak, jangan pernah kalian pisahkan antara ibu dan anak dan ayah dan anak ya, nggak boleh. Ngeliat videonya Paula yang ini, gue bener-bener kayak ngerasa salut terhadap semua ibu di luar sana gitu ya. Kayak gila, menjadi ibu itu adalah suatu pengorbanan coy. Gak pernah terpikirkan di otak gue seorang mantan supermodel bikin caption seperti ini dan juga upload video seperti ini. Kebayang gak sih perjuangan ibu-ibu di luar sana gitu loh. Kayak punya anak, itu tuh udah kayak merelakan setengah kehidupan lo buat anak lo gitu loh. Kayak egonya udah gak bisa lagi kayak dulu lagi gitu loh. Udah gak bisa kembali mikirin diri sendiri aja gitu loh. Dan untuk kasus yang supermodel seperti ini, kebayang nggak dia ninggalin seluruh kehidupannya untuk menjadi seorang ibu gitu. Terus tiba-tiba bikin video seperti itu dengan caption seperti itu, gue liatnya sedih. Laki-laki mungkin nggak akan relate gitu ya, tapi menjadi seorang ibu buat perempuan itu adalah perjuangan dan bener-bener hidup dan mati, lo tahu. Jadi bukan cuman waktu melahirkan tuh hidup dan mati gitu ya, tapi badan lo setelah melahirkan juga hancur gitu kan, yang nggak akan kembali lagi seperti gadis kecuali kalian melakukan operasi yang biayanya ratusan juta. Gue jadi semakin salut dengan ibu-ibu di luar sana yang apalagi seumuran gue gitu ya, masih muda kok kalian bisa menurunkan ego kalian dan juga memutuskan untuk punya anak gitu loh di usia muda, apalagi tahu perjuangannya seperti itu gitu ya. Ini kita baru ngomongin satu hal, yaitu hamil dan melahirkan, belum lagi hormon yang acak-acakan tuh ketika kalian hamil. Kayak nggak kebayang coy. Gue bukannya pengen nakut-nakutin ya, cuman maksud gue kayak seorang mantan supermodel aja bisa bikin postingan yang seperti itu, apalagi remahan rengginang di luar sana gitu loh, termasuk gue gitu kan. Kayak nggak kebayang sih. Mau bilang married is scary, ya salah juga gitu, karena banyak pernikahan yang bahagia, tapi kenapa banyak juga gitu loh yang tidak bahagia dan kesannya seperti perempuan yang bener-bener dirugikan. Ya udah, inti segala inti gitu ya, gue cuma pengen bilang buat laki-laki di luar sana yang udah pada punya istri gitu kan ya, sayangilah istri kalian karena pengorbanannya mereka untuk sampai kalian bisa punya anak dan segala macam gitu ya, itu luar biasa besarnya. Segitu aja dari gue, peace, love, and gaul.
Paula Verhoeven curhat kondisi anaknya yang ketakutan setiap bertemu Paula. Kabar terbaru datang dari Paula Verhoeven, mantan istri dari Baim Wong sekaligus ibu dari anak-anak dari Baim Wong, yaitu Keanu dan Kenzo, guys. Berita terbaru ini diambil dari postingan terbaru dari Paula Verhoeven gitu ya guys, yang dimana caption dari Paula Verhoeven ini seolah curhat tentang kondisi anaknya yang sekarang ini tuh ketakutan kalau ketemu dengan Paula Verhoeven gitu guys. Seperti yang kalian sudah pada lihat semua gitu ya guys, kan sekarang ini beredar luas video anak-anak dari Paula ini yang histeris atau menangis histeris gitu saat bertemu Paula gitu guys. Dan ada sebuah kata-kata, nggak tahu ini keluar dari Keanu kayaknya ya, kalau bilang kalau sambil menangis gitu ya, bilang kalau nanti mama di sini papa bakalan marah gitu loh, nanti papa bakalan marahin mama gitu guys. Dari video tadi gitu ya guys ya, banyak netizen ini yang kayak menyimpulkan kalau mungkin mental dari anak-anak dari Paula dan Baim ini tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Hal ini pun dibenarkan oleh Paula yang kayak bingung gitu dengan kondisi anaknya selama 6 bulan terakhir gitu guys, karena kalau setiap melihat dirinya ini tuh kayak histeris, kayak ketakutan gitu loh. Hal ini langsung dicurahkan di caption terbaru dari Paula Verhoeven guys. Tapi walaupun melihat kondisi anaknya yang seperti itu gitu ya guys, Paula Verhoeven ini tuh tidak pantang menyerah untuk selalu dekat dengan anaknya. Dirinya ini juga mengungkapkan kalau selalu berusaha akan bakalan ketemu anaknya, terus selalu berusaha untuk bisa deket lagi dengan anaknya gitu guys. Netizen ini yang membela Paula pun juga kayak menyemangati Paula gitu ya guys untuk tidak menyerah atas anak-anaknya. Nah, karena kondisi hubungan antara Paula dan anaknya ini kan sangat memprihatinkan gitu ya guys ya, terus ini juga menjadi konsumsi publik gitu, jadi netizen-netizen ini tuh kayak menyimpulkan atau malah kayak menyalahkan Baim Wong selaku mantan suami dan ayah dari anak-anaknya ini gitu. Netizen ini tuh kayak menduga-duga kalau Baim Wong ini tuh kayak seolah-olah membrainwash anak-anaknya untuk takut terhadap ibunya gitu guys, sehingga anak-anaknya ini ya nggak mau deket gitu loh dengan ibunya. Tapi itu hanya dugaan-dugaan netizen gitu ya guys, kita kan nggak tahu kondisi aslinya itu seperti apa. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Nih ya, paham kagak nih? Gua tuh habis lihat postingannya Paula, gregetan banget gua dah. Masa Paula nengokin anaknya malah ditangisin sama anaknya, kenapa? Karena katanya mama jangan di sini, karena kalau mama di sini dimarahin sama papa, entah papa marah. Ya anaknya nggak mau kalau mamanya itu dimarahin sama papahnya. Dia emang kadang-kadang orang dewasa, kenapa sih ego banget deh? Udah tahu anaknya masih kecil, kenapa pakai dipisahin sama ibunya? Kenapa pakai nggak dibolehin ketemu sama ibunya? Kenapa sih? Gregetan gue. Itu anak kecil punya hak buat sama ibunya. Ya kan yang berantem kalian berdua nih, kadang-kadang perpisahan rumah tangga ini emang banyak egonya nih. Orang dewasa emang udah aja yang namanya kan kalian yang mau pisah nih, misalnya ya ada masalah sama istri ataupun sama suaminya, bodo amat gitu. Anak tetap harus dapat hak ke ibunya, ke bapaknya, apalagi ke ibunya. Paham kagak sih? Ibunya nyusuin, paham gak sih lo? Bukan bapaknya yang nyusuin. Gila, kali pakai dipisah-pisahin gitu. Lagian ya, dia anak di rumah juga sama mbak, iya kan? Sama mbak, mendingan sama ibunya udah paling bener. Kenapa sih? Heran banget gue pakai dipisah-pisahin, kan kesian anaknya. Anak juga kalau boleh milih dia maunya sama ibunya. Gimana ya, orang masih kecil begitu pakai dipisahin, gregetan banget gue udah jadinya. Heran banget gue, kenapa pakai dipisah-pisahin kayak gitu? Lu kan berdua ya, meskipun memutuskan buat berpisah, tetap aja lu harus baik-baik karena lu harus co-parenting, paham gak? Co-parenting. Makanya mau cerai ya udah, tinggal bilang aja, sini duduk, neng, bang. Nih gue kayaknya nggak bisa lagi sama lu karena lu tuh gitu. Udah, anak tetap aja biarin, kasihan ya. Udahlah, lu berdua mau pisah nih, anak pakai dibawa-bawa. Udah aja, lo harus pada berbesar hati. Ya udah, ntar kalau nih si anak ini mau main sama kamu boleh ya, atau sama kamu juga nggak apa-apa kok. Udah, yang penting gue udah nggak bisa lagi sama lo, udah titik. Ya lagian masalah masalah kecil dibikin gede jadi gede. Tapi kalau masalah gede dibikin kecil jadi kecil. Ini mah masalah gue aja sebagai manusia, emang ribet banget emang manusia. Ya Allah, kesian kan anak. Hey, heran gue, bisa nggak sih ya kalau bisa jangan bawa-bawa anak, kesianan anaknya. Paham kagak sih lu pada? Elah.
Kayak dipisah-pisahin sama ibunya. Apalagi yang balita, pisahin. Lu bayang nggak kalau dia masih nyusu misalnya gitu. Emang lu bapak-bapak suami emang lu bisa nyusuin? Jangan kayak begitu. Heran gua.